Assalamualaikum sahabat rumah belajar. Hari ini kita akan melanjutkan materi prisma yaitu mengenai volume prisma. Kalau kita bicara tentang volume artinya kita akan menghitung berapa besar isi dari prisma itu sendiri. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada dua jenis gambar yaitu gambar balok dan gambar prisma. Perhatikan balok yang ada di sebelah kiri ini kita potong maka akan terbelah menjadi dua bangun prisma seperti ini yang sama besar dan sebangun atau kongruen ya. Jadi kita lihat bagaimana hubungan dari volume balok dan volume prisma itu sendiri. Perhatikan gambar pada nomor 1. Gambar pada nomor 1 ini berbentuk balok. Seperti kita ketahui bersama, rumus dari volume atau isi balok adalah luas alas dikalikan dengan tinggi balok tersebut. Contoh, perhatikan balok berikut, alasnya berbentuk persegi panjang dengan panjang 8 dan lebar sama dengan 6. Maka luas alasnya adalah panjang dikalikan lebar, yaitu 8 cm dikali 6 cm menjadi 48 cm persegi. Kemudian perhatikan di gambar lagi, VR adalah rusuk tinggi. Maka dari sini kita peroleh tinggi prismanya, tinggi balok. Balok merupakan prisma segi 4. Tinggi dari balok ini adalah 40 cm. Untuk mencari volume balok, sudah kita ketahui bersama yaitu luas alas dikalikan dengan tinggi, di mana luas alas ini merupakan panjang kali lebar. Jadi volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebarnya adalah 48, jadi 48 dikali dengan tingginya adalah yang ini, 40. 48 kita kalikan dengan 40, maka akan diperoleh hasil 1920 cm kubik. Bagaimana jika balok ini kita iris atau kita belah menjadi dua seperti tadi ya, kita belah di sini. Maka yang terbentuk adalah gambar 1A seperti berikut. Kita lihat alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Karena di sini balok juga semua sudutnya siku-siku. Kita ingat rumus dari luas segitiga adalah setengah dikalikan alas dikalikan tinggi dari segitiga itu sendiri. Alasnya adalah 8 dan tingginya adalah 6. Maka luas segitiga ini adalah setengah dikali alas kali tingginya, yaitu setengah dikali alas kali tingginya ini kita sudah dapatkan tadi ya, yaitu 8 dikalikan dengan 6, sama dengan 48. Setengah artinya kita bagi 2, 48 kita bagi 2 sama dengan 24 cm persegi. Sehingga luas alasnya ini di gambar ini, luas alasnya adalah 24 cm persegi. Sedangkan tingginya sama, yaitu rusuk TP ini pada gambar sebesar 40 cm. Panjang tinggi dari prisma ini adalah 40 cm. Volumenya adalah otomatis setengah dari volume pada gambar pertama ini, volume balok. Setengah dari 1920. 1920 artinya kita bagi dengan 2, sama dengan 960 cm kubik. Bagaimana dengan gambar 1B?
Perhatikan gambar 1B berikut. Gambar ini adalah kongruen dengan gambar 1A. Tentunya luas alasnya juga sama, yaitu 24 cm persegi, dan tinggi dari prismanya juga yaitu sama, yaitu 40 cm. Volumenya juga pasti sama seperti gambar pada 1A, yaitu 960 cm kubik. Perhatikan 960 ini kita peroleh dari luas alas dan tingginya yang harus kita apakan. Semakin banyak artinya kemungkinannya adalah dikali, ditambah, atau dipangkatkan, dan seterusnya ya. Jadi coba kita kalikan 24 dikalikan dengan 40. Sama dengan berapa? 16, 96. Jadi ternyata volume prisma 1B ini diperoleh dari luas alas dikalikan dengan tinggi dari prisma itu sendiri. Sehingga sama juga pada gambar 1A ini. Volume dari 1A ini gambar ini, adalah sama, yaitu luas alas dikalikan dengan tinggi prisma, yaitu luas alasnya ini 24 dan tinggi prismanya 40. Bagaimana dengan nomor 2 berikut? Kalau nomor 2 ini, perhatikan alasnya berbentuk segi 6. Segi 6 ini sudah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya ya, sahabat rumah belajar. Di mana di sini artinya terdiri dari 6 segitiga sama sisi ini. Segitiga sama sisinya yang ini ya. Contohnya ini. Ini kita sudah cari di video sebelumnya dengan menggunakan Pythagoras. Di sini kalau kita bagi 2, ini kita peroleh tingginya menggunakan Pythagoras, yaitu 5 akar 3. Lihat lagi video sebelumnya, karena di sini alasnya 5 dan C-nya adalah 10. Kita gunakan sisi siku-siku, maka nanti akan diperoleh tingginya 5 akar 3. Karena ada 6 segitiga, maka luas alasnya adalah 6 kali luas segitiga, di mana luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah 10 ini, dan tingginya menggunakan Pythagoras adalah yang ini, yang di kiri ya. 5 akar 3, jadi 6 dikali setengah, alasnya 10 dikalikan 5 akar 3. Ini kita bisa bagi 2, 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3, dikalikan 10 menjadi 30, kali 5 menjadi 150 akar 3. Tinggi prismanya sendiri adalah yang ini, 30 cm, yaitu rusuk JD. Sehingga volumenya adalah 4.500 akar 3. Dari mana? Seperti yang tadi kita sudah temukan, volume prisma adalah luas alas dikalikan tinggi prisma. Sehingga volume prisma ini sama dengan 150 akar 3, yaitu luas alasnya, dikalikan dengan tinggi prismanya, yaitu 30. 15 kali 3 kan 45, jadi 150 akar 3 dikalikan dengan 30 menjadi luas alas kali tinggi akan menjadi ini, 4.500 akar 3 cm kubik. Jadi, sahabat rumah belajar, kita sudah ketahui bersama volume prisma adalah luas alas dikalikan dengan tinggi prisma. Mari kita lihat contoh soal. Contoh pertama. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga dengan panjang sisinya 3 cm, 4 cm, dan 5 cm.
Apabila tinggi prisma 10 cm, berapakah volume prisma? Perhatikan, 3, 4, 5 merupakan tripel Pythagoras. Masih ingatkah kalian mengenai materi tripel Pythagoras? Ya, kalau merupakan tripel Pythagoras, maka dia merupakan segitiga siku-siku. Maka alasnya ini dia berbentuk segitiga siku-siku. Sehingga kalau kita mencari luas segitiga siku-siku, kita cukup mengalihkan alas dan tinggi, yaitu sisi alasnya 3 dan tingginya 4 cm. Jadi setengah dikalikan alasnya 3, tingginya 4. Dan dikalikan dengan tinggi prisma itu sendiri. Kalau 4 ini tinggi segitiga pada alas. Kalau 10 ini, perhatikan di gambar ini. Ini adalah tinggi dari prisma. Garis atau rusuk EB. Rusuk EB merupakan tinggi prisma. Rusuk DA, rusuk CF juga tinggi prisma, yaitu 10 cm. Sehingga volumenya adalah 6 kali 10. Setengah dikali 4, 2. 2 bagi 2, 1. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 dikalikan dengan 10 ini sama dengan 60 cm persegi. Ini adalah 60 cm kubik. Karena di sini cm dikalikan cm dikalikan cm. Sebanyak 3 kali ya. Centimeter pangkat 3 atau kubik. Berikutnya contoh soal yang kedua. Pada prisma ABCDEF, GHIJKL di samping, alasnya adalah segi 6 beraturan dengan sisi 12. Jika tinggi prisma itu 20 cm, tentukanlah yang pertama luas alasnya, yang kedua volume dari prisma itu sendiri. Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Jadi, otomatis kita harus mencari luas alasnya terlebih dahulu. Perhatikan gambar berikut. Segi 6. Artinya terdiri dari 6 buah segitiga. Di sini semua segitiganya kongruen. Kita potretkan ke bawah, misalkan segitiganya seperti ini. Di sini semua sama sisi karena besar sudutnya adalah sama besar, yaitu 60 derajat. Untuk mencari tinggi dari satu segitiga pada alas, kita potretkan ke sebelah menjadi seperti ini. Maka di sini alasnya adalah 6, kita bagi 2 ya, karena 12 ini dari ujung ke ujung. Kalau kita bagi 2 berarti 12 bagi 2, 6. Dan sisi miring atau C-nya ini adalah 12. Kita menggunakan rumus Pythagoras untuk mencari B atau sisi siku-siku ini. Tinggi dari segitiga ini pada alasnya adalah C kuadrat dikurang dengan A kuadrat seperti ini. C kuadrat akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat. C-nya adalah 12, perhatikan di gambar, dan A-nya adalah 6. 12 kuadrat, 12 kali 12, 144, 6 kali 6, 36. 144 dikurang 36 adalah 108. Akar 108 sama dengan, ini kita bisa bagi dengan bilangan kuadrat. Kalau kita bagi 3, nanti hasilnya 36. Akar 36 ini kan ada ya bulat, yaitu 6. Sehingga 6 ini bisa kita keluarkan. Kalau kita bagi 2, bukan, hasilnya bilangan kuadrat. Jadi kita harus cari angka yang salah satunya bilangan kuadrat. Akar salah satunya ini bisa dikeluarkan. Akar 36 adalah 6, akar 3 bukan bilangan bulat, jadi tetap ditulis akar 3. Sehingga tingginya ini 6 akar
3. Ini ya, dari sini ke sini adalah 6 akar 3. Untuk mencari 6 segitiga, berarti kita menggunakan rumus segitiga, luas segitiga kita kalikan sebanyak 6 kali. Jadi, 6 dikalikan dengan luas segitiga itu sendiri, yaitu setengah dikali alasnya 2, tingginya adalah ini 6 akar 3. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 kali 6, 36. 36 ini kita kalikan dengan 6 yang di luar ini, menjadi 216. Dan akar 3-nya kita tuliskan kembali. 216 akar 3 cm persegi. Kemudian yang kedua kita disuruh menentukan volume prisma. Volume prisma adalah luas alas dikalikan tinggi prisma. Artinya luas alas ini yang sudah kita peroleh pada jawaban A, kita tinggal kalikan dengan tinggi prisma ini, yaitu sepanjang 20 cm. Perhatikan di gambar, ini tinggi prismanya. 216 kita cukup kalikan dengan 20. Akar 3-nya kita tuliskan kembali ya. 216 dikali 20 adalah 4320. Jadi volume prisma ini adalah 4320 akar 3 cm pangkat 3 atau kubik. Hal ini juga berlaku pada prisma segitiga sama sisi atau segitiga lain yang bukan segitiga siku-siku. Jadi kalau segi 6, prisma segi 6 dikalikan 6. Namun kalau prisma segitiga yang sama sisi, misalkan ini semua sama sisi atau segitiga sembarang, maka tinggi yang digunakan bukan Pitagoras di sini, bukan kedua ini, tapi yang ini ya. Tingginya yang ini dan alasnya yang ini. Ingat, kalau bukan Pitagoras maka gunakan tinggi yang ini. Bukan seperti contoh pertama tadi. Kemudian ada yang perlu kalian ingat materi pada kelas 7, yaitu mengenai luas bangun datar. Ada bangun datar, trapesium, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, dan lain-lain. Kalian harus ingat kembali rumus luas alas. Kalau alasnya seperti ini berbentuk trapesium, ini sama dengan atasnya ya, maka rumus luas alasnya adalah A tambah B, di mana sisi sejajarnya adalah ini. Sisi sejajar, ingat kembali sifat-sifat garis sejajar. A tambah B dibagi 2, lalu kali tinggi. Tingginya itu adalah yang ini. Yang tegak lurus dengan alasnya. Kemudian kalau dia jajar genjang, maka luas alas yang digunakan adalah alas kali tinggi. Kalau layang-layang dan belah ketupat, maka rumus luas alas yang digunakan adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Oke, sampai di sini dulu materi volume atau isi prisma pada hari ini. Selamat meringkas, kemudian kerjakan tugas kalian. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.